Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan, saya Nuraisa Haji Ismail, NIM 202549231, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Patimura dengan program studi pendidikan guru sekolah dasar. Hari ini saya akan melaksanakan ujian kinerja praktek mengajar dengan materi bagian tumbuh dan fungsinya di SD 18 Halmahera Selatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Sehat semua? Sehat. Hari ini kita belajar materi tentang IPAS. IPAS yaitu tumbuhan, bagian-bagian tumbuhan. Sebelum kita ke materi pembelajaran, kita sama-sama berdoa dulu. Ayo kita kelas, maju ke depan untuk memimpin doa. Sudah selesai berdoa, selanjutnya untuk membangkitkan semangat nasionalisme kita, marilah kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ayo anak-anak semua berdiri, kita sama-sama menyanyikan Indonesia Raya. Indonesia
kira-kira nasi yang kalian makan itu berasal dari mana anak-anak? Bayi. Pintar. Bagian tumbuhan yang sering diolah menjadi sayuran itu apa anak-anak? Kangkung. Apakah? Kangkung. Bayam. Apa lagi? Sawi. Iya, pintar. Sebelum kita lanjut ke materi, kita speaking dulu, boleh? Boleh. 1, 2, 3. Bersemangat. Bersemangat, bersemangat. Fokus. Saya fokus, saya fokus. Saya fokus, saya bisa. Saya fokus, saya paham. Saya fokus, saya bisa. Saya paham. Oke. Hari ini kita hal-hal yang perlu kita pelajari hari ini adalah pertama apa? Bunga. Kedua, Daun. ketiga, Buah biji. keempat, Batang. kelima. Akar. Iya. Ada beberapa macam jenis tumbuhan yang kita pelajari hari ini. Ada berapa? 5. Untuk mengenal tumbuhan, untuk mengenal dan mempelajari tumbuhan, langkah awal untuk memahami bagian dan fungsinya dulu. Yang pertama, akar. Akar untuk menyerap air. Akar itu apa? Untuk menyerap air. Coba deh kalian korek-korek tanaman di pot yang Anda tanam. Pasti kalian dapat apa? Akar. Fungsi akar ada berapa? Fungsi akar ada 4 bagian. Pertama, Menyerap air. menyerap dan menjaga makanan dari tanah. Kemudian Mengirim ke saluran dari seluruh bagian tumbuhan. kedua, Menyembuhkan berdirinya tumbuhan. ketiga, Sebagai penyimpanan cadangan makanan pada umbi akar. Contohnya singkong, wortel, lobak. empat, Sebagai alat fertilasi pernapasan. Contoh kakao. ya, itu fungsi akar. Selanjutnya kita ke batang. Oh, masih di akar ya. Akar terdiri atas 2, yaitu akar apa saja? Akar serabu sama tunggal. Akar serabu itu tidak memiliki akar utama. Dimiliki oleh tumbuhan monokotil atau tumbuhan berkeping biji tunggal. Contoh rumput. Akar napas atau udara. Tumbuhan keluar dari batang bagian bawah, berfungsi untuk bernapas. Contohnya bakau, badan, dan anggrek. Akar tunggal. Akar tunggal memiliki akar utama yang tumbuh lurus ke bawah. Dan di akar utama muncul cabang-cabang akar. Contoh mangga, tomat. Iya. Jeruk. Cabai, apa lagi? Kacang tanah. Kacang tanah, apa lagi? Dan lobak. Wortel dan Lobak. akar gantung atau tumbuhan dari bagian atas batang dan tumbuh ke arah tanah. Contoh beri, ini pohon beringin. Pohon beringin itu apa? Akar. Akarnya dia bergantung, ya kan? Ya.
Bakau. Ya, selanjutnya tentang batang. Bagian-bagian batang. Bagian-bagian batang, pembuluh tapis atau mengangkut hasil fotosintesis ke seluruh bagian tumbuhan. Yang kedua, pembuluh tipis tidak teratur dimiliki oleh tumbuhan monokotil. Yang ketiga, pembuluh kayu untuk mengangkut air dan mineral yang diserap akar ke daun. Yang keempat, keguguran dimiliki oleh tumbuhan dikotil. Kelima, kulit kayu bagian terluar. Sekarang fungsi batang. Fungsi batang ada berapa anak-anak? 6. Yang pertama apa? Mendorong tumbuhan sehingga terdapat jantung kayu. Kedua, pengangkut air dan mineral dari akar ke daun. Ketiga, sebagai kelima, sebagai tempat penyimpanan cadangan air, contoh kaktus. Sebagai saluran udara, batang, berongga, contoh tumbuhan air atau serai. Jadi batang adalah bagian tumbuhan yang terletak di atas tanah. Setelah akar di atas tanah itu terlihat dengan akar. Batang itu jadi penghubung antara akar dan daun. Oke. Ya, sekarang kita harus semangat. Tetap semangat. Masih semangat? Masih. Sekarang kita lanjut kepada apa? Daun. Daun, setelah kita akan belajar tentang daun. Daun biasanya berwarna apa, anak-anak? Hijau. Itu karena mengandung apa, anak-anak? Mengandung klorofil. Fungsinya apa, anak-anak? Fotosintesis. Fotosintesis. Apa lagi? Daun, ayo. Fungsinya apa? Fotosintesis. Sekarang kita masuk pada buah. Buah adalah hasil proses pembuatan. Apa di buahnya apa? Nanti lihat shape-nya, garis-garisnya. Iya, nanti pakai presentasi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagian-bagian tujuan daun 1 daun 2 bunga 3 batang 4 buah 5 akar. Apa? Bunga alat cadangan. Daun alat transportasi. Akar penyerapan air dan hara. Buah tempat melindungi biji. Batang fotosintesis. Oke, kalau satu pintar-pintar nah sekarang nomor 2. Biar tahu.
Empat, melindungi biji. Batang, fotosintesis. Silakan dulu ya kelompok 2. Sekarang kelompok 3. Daun, alat transportasi, Air dan hara. tempat melindungi batang, Tesis. Tepuk tangan untuk kelompok. Siapa yang belum dapat soal? Sudah semua? Ya. Di situ coba sebutkan apa saja bagian-bagian dari tumbuhan. Tadi kan Ibu sudah jelaskan di depan ya. Apa-apa saja bagian-bagian dari tumbuhan. Akar. Apa lagi? Daun, bunga. Yang kedua, sebutkan 3 tumbuhan yang memiliki akar serabut yang akan tunggal. Yang ketiga, apa fungsi dari akar, batang, dan daun? Ada pena? Ayo cepat sudah masing-masing jawab. Ada berapa ini? Sebutkan ada berapa? Kan sudah jelaskan tadi 5. Daun, akar. Ini jawab di bawah sini saja. ke atas.